Tuhan tidak memberikan kekayaan, berkat, tapi Dia memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Namun satu hal kita harus sepakati, untuk apa kita diberi kekayaan? Ini jangan sampai melenceng sedikit pun. Untuk apa rencana Tuhan kita diberkati? Ini yang harus kita pegang, supaya kita tetap berjalan dalam rel rencana Tuhan. Amin. Kita diberkati untuk, itulah motto GPI, haleluya. Kita diberkati untuk memberkati. Itu jalur yang kita sudah sepakati. Komitmen GPI, haleluya. Jangan bergeser sedikit pun. Kita harus tanamkan semangat itu. Kita diberkati untuk memberkati. Rasul Paulus memberikan satu pernyataan kepada jemaat di Kisah Para Rasul. Rasul Paulus adalah seorang pekerja yang sangat gigih. Dia ingin diberkati ataupun kaya bukan untuk dia pribadi, tetapi dia ingin menjadi berkat, menolong orang lain. Paulus mengembangkan kekuatan bekerja dan kekuatan memberi. Ia berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan juga agak berbeda kadang-kadang pengertian kita. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih enak mana? Memberi daripada menerima. Kalau enaknya, lebih enak menerima. Tapi lebih bahagia mana? Memberi. Mana lebih baik? Cari enaknya atau cari bahagia? Nah, ini lagi pertanyaannya. Anak-anak Tuhan lebih banyak cari enaknya, tapi pada akhirnya dia tidak bahagia. Tapi kalau dia sudah cari bahagia, sebetulnya enaknya hidup ini. Makanya jangan salah memprioritaskan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat 34, kita baca satu ayatnya. Kenapa Paulus menuliskan ini? Boleh dibukakan ayatnya? Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Sabar sebentar, bisa ditampilkan? Atau Pak Joseph bacakan tolong di kitabnya Kisah Para Rasul pasal yang 20 ayat 34. Dengan tanganku sendiri aku bekerja keras untuk mencukupi keperluan pelayanannya. Dalam hal ini seolah-olah hamba Tuhan boleh bekerja di luar sambil melayani. Sebetulnya Rasul punya hak untuk dicukupi kebutuhannya. Tapi Paulus mengajarkan kepada jemaat bagaimana supaya kita kerja keras. Dia hanya ingin memberikan teladan supaya jemaat Tuhan boleh bekerja sungguh-sungguh untuk mendukung pelayanan. Jadi dia walaupun punya hak,
tapi dia tidak pergunakan itu supaya bisa memberi teladan kepada jemaat. Bagaimana harus sungguh-sungguh bekerja, dan berkat itu untuk mendukung pelayanan, dan berkat itu untuk bisa menolong sesama. Itulah semangatnya, itulah yang ada di hati Paulus. Walaupun dia berhak sebagai rasul untuk menerima persembahan-persembahan dan tugasnya full untuk melayani, memberitakan Injil, tapi dia memberi contoh, dia bekerja keras supaya jemaat boleh bekerja sungguh-sungguh. Barangkali ini juga yang menjadi pesan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Bagaimana kita sudah diajar tentang kekuatan untuk bekerja, mengelola dengan hikmat, bergantung pada Tuhan. Dan saatnya semua hasil itu kita boleh memberikan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan untuk sesama yang membutuhkan. Itulah, maka memberi ini juga perlu satu pengertian yang benar. Maka Alkitab menuliskannya, Alkitab mengajarkannya kepada kita. Karena siapakah teladan kita untuk memberi? Bapa di surga. Itulah teladan kita untuk memberi. Dia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya dia serahkan untuk kita. Itu pemberian yang terbesar sepanjang sejarah alam semesta. Dan kita menerima spirit itu. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang kita ikuti. Memberi adalah sesuatu kekuatan yang diberikan Tuhan. Karena memberi itu tidak enak, tapi mendatangkan kebahagiaan. Maka Paulus katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amsal 11 pasal ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Inilah uniknya kebenaran firman Tuhan. Ada yang menyebar harta, membagi-bagikan berkat sesuai dengan kebenaran Alkitabiah tentunya. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapakah yang menebar harta dan semakin kaya? Pastilah mereka yang memberi dengan iman, bukan yang memberi untuk mencari kehormatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan ayat ini, yang memberi dengan iman, itulah tadi yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi yang memberi untuk mencari kehormatan, itu mendatangkan kebanggaan. Beda kan? Ada orang ingin mencari kebanggaan, ya dia memberi. Untuk mencari kehormatan. Wih, Bapak itu paling banyak sumbangannya ke gereja. Saya tidak bilang di gereja mana, tapi kalau nggak diumumkan berapa persembahannya, dia nggak seret. Karena dia ingin dihormati, dia ingin bangga dia memberi. Tapi ayat firman ini memberi dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik kita selama 7 pekan, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi saya ajak saudara, kita harus luruskan paradigma kita. Kita kaya untuk apa? Harus untuk memuliakan Tuhan. Amin. Setuju? Kita sepakat kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Dalam konteks ini firman ini berlaku. Motivasi kita
Bukan kekayaan itu untuk kebanggaan, bukan untuk kemewahan, bukan untuk dinikmati pribadi. Paulus tadi sudah tekankan, dia bekerja keras supaya bisa menolong orang lain. Ini yang harus kita pegang, jangan sampai meleset paradigma ini. Tuhan akan berkati semua jemaat Tuhan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita lanjut. Memberi sesuai dengan kemampuan. Pada awalnya umat Tuhan di zaman perjanjian lama, mereka ada 3 kali dalam setahun momen untuk mempersembahkan kepada Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Jadi 3 kali dalam setahun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Datang kepada Tuhan harus bawa sesuatu, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Bangsa Israel datang menghadap Tuhan dan harus datang dengan membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Sesuai, sebanding, setimpal, sepadan. Persembahan kita harus sesuai dengan uang atau harta yang kita miliki dan uang yang kita belanjakan setiap hari. Dalam hal ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan, persembahan kita harus sesuai juga jumlahnya. Tidak boleh kita lihat ataupun kita paksakan seragam. Yang satu dengan yang lain harus sama banyaknya. Tuhan mengatur sesuai dengan berkat yang kita terima. Jadi Tuhan itu sangat adil. Sangat adil. Maka persembahan seorang janda yang hanya, katakanlah rumah sekarang ini, kolektenya hanya Rp2.000 untuk konteks sekarang, itu cukup besar bagi Tuhan. Walaupun kolektif anak sekolah minggu sekarang ini sudah lebih dari 2.000. Tapi bagi saudara dan saya yang sudah diberkati, kalaupun memberi 10.000 untuk persembahan kolektor, rasanya belum sesuai bagi mereka yang memang tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin ongkosnya ke gereja pun dia berjuang. Maka Tuhan katakan sesuai dengan uang atau harta yang kita miliki dan uang yang kita belanjakan setiap hari. Uang yang kita belanjakan setiap hari. Berapa uang keluar saudara setiap hari? Ini khusus untuk adik-adikku yang masih belajar, yang belum bekerja, bagaimana kami memberi. Mungkin ada pikiran seperti itu ya. Tapi paling tidak adik-adik juga punya uang jajan kan? Berapa uang jajannya per hari? Berapa kolektornya per minggu? Tuhan akan menilai dari situ. Ibu-ibu, berapa uang belanjanya setiap hari? Dia yang paling tahu. Ibu-ibu paling tahu untuk kebutuhan dapur. Sesuai, seimbang dengan berkat yang kita terima. Itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan.
Nanti dalam persembahan yang lain ada peraturannya, ada hitungannya, itu lebih gampang. Tapi yang ini, itu adalah hati nurani Bapak Ibu, bagaimana mempersembahkannya, bagaimana memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebanding, setimpal, sepadan dengan harta yang kita miliki. Yang penting adalah semangat kita untuk memberi kepada Tuhan, memberi dengan iman. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan jumlahnya. Jumlahnya tidak ada yang tahu kalau sudah masuk ke kantong kolektor. Tuhan yang tahu. Tapi hati kita ketika kita mempersembahkannya, Tuhan melihat, memberi dengan tulus, sesuaikan dengan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini. Itu kalau misalnya pedagang. Tapi kalau pegawai mungkin sebulan sekali. Tapi hitungannya pasti ada. Hati nurani kita, kalau sudah mengerti kasih Tuhan, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ada 3 jenis persembahan yang kita berikan, ada beberapa. Persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Kita tampilkan ayatnya sekalian. Persembahan persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Lanjut ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang-belahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Menghardik bagimu belalang-belahap. Baru-baru ini saya lihat di internet, tulah belalang sudah mulai lagi muncul. Di satu pohon nggak nampak lagi kulit pohon itu, tapi penuh dengan belalang. Wah, kalau itu tiba di sini, ya jauhkan Tuhanlah. Kasihan petani kita. Tulah belalang sudah muncul lagi. Artinya belalang itu musuh daripada petani. Bawalah persembahan persepuluhan. Persepuluhan hitungannya jelas. Dari penghasilan kita, 10% itu untuk Tuhan. Yang 90% itulah yang kita kelola untuk persembahan ucapan syukur. Untuk persembahan-persembahan yang lain. Kalau yang 10% itu jelas itu untuk Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ini bukan saja bersifat beras. Makanan di sini dalam konteks yang sekarang adalah makanan rohani. Dan untuk menyiapkan makanan rohani pasti ada fasilitas pendukung. Dan semua itu butuh biaya. Untuk bisa kita nikmat beribadah di tempat ini, kita harus memiliki sound system yang bagus. Ada monitor yang bagus. Ruangan yang ber-AC. Kalau tidak kita kepanasan kan? Berapa biaya operasionalnya ini? Pasti ada biayanya. Untuk itulah sebagian dari persembahan kita itu dikelola di sini untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Kalaupun ada beras, pasti ada juga kompor untuk memasaknya, pasti ada gas, pasti ada air. Itu adalah semua faktor pendukung. Makanan rohani yang disajikan di sini ada faktor pendukung yang butuh biaya. Untuk itulah dikelola
maka bawalah persembahan persepuluhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saya sedikit ulangi lagi tentang perpuluhan ini. Dulu sudah pernah saya sampaikan di sini. Kata aslinya persepuluhan itu ma'aser. Ma'aser ini punya dua makna, dua pengertian. Yang pertama adalah 10%, makna yang pertama. Makna yang kedua adalah menjadikan kaya. Agak jauh seolah-olah, tapi punya kebenaran. 10% itu untuk dibawa kepada Tuhan dari seluruh penghasilan kita. Hitungannya jelas. Tadi untuk persediaan makanan di rumah Tuhan. Ma'aser, makna yang kedua, menjadikan kaya. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak pernah mengubah persentase dari 10% menjadi 15%. Kalau pemerintah sekuler, dulu pernah saya singgung di sini, sumber devisa kita adalah pajak. Untuk kebutuhan mengelola negara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggenjot wajib pajak. Dan setiap tahun itu ditinjau pajaknya. Akan naik untuk membiayai pembangunan. Walaupun kadang-kadang nggak jelas kebijakannya. Pajak bumi dan bangunan berapa persen? Katakanlah sekarang mungkin 5% dari nilai jual objek pajak. Bisa tahun depan naik menjadi 7%. Karena negara butuh biaya pembangunan. Bisa tahun berikutnya naik menjadi 10%. Tapi Tuhan tidak pernah menaikkan menjadi 11%. Kalaupun Tuhan butuh rumahnya dibetuli, rumahnya dibangun, kalaupun Tuhan butuh biaya pelebaran kerajaan Allah di muka bumi, Dia tidak menaikkan perpuluhan menjadi 1/11. Tapi caranya bagaimana? Pendapatan kita lah yang dinaikkan. Setuju? Supaya makin naik perpuluhan kita, berkatnya yang ditambahkan. Kalau dulu 3 juta, perpuluhannya 300. Tuhan melihat masih kurang lagi. Dia berkati kita menjadi 4 juta, berarti naik perpuluhannya 400. Siapa yang tak mau? Perpuluhan tetap, tapi berkatnya ditingkatkan. Makanya dia katakan ma'aser itu menjadikan kaya. Itu makna yang kedua. Saya mau. Saudara, mau ditambahi berkatnya? Tapi jangan menjadi dilema. Kalau berkatnya masih 5 juta, perpuluhannya masih enak berinya. Makin diberkati, sudah sampai 10 juta, agak lengket di sini di kantong ini, berat baliknya. 10 juta ini. Tapi kita tak boleh seperti itu. Makin banyak berkatnya, makin lancar perpuluhannya. Amin. Makin banyak berkatnya, makin lancar perpuluhannya. Itulah makna. Bawalah persembahan persepuluhan itu supaya ada makanan di rumahmu. Namun sekali lagi saya ajak saudara untuk memahaminya dengan benar. Kita membayar perpuluhan bukan tujuannya supaya kaya, tapi karena kita taat dan mengasihi Tuhan. Amin. Itu dari pihak kita. Kita harus memahaminya seperti itu. Kita membayar perpuluhan karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mau taat pada firman. Walau di pihak Tuhan, kalau kita rajin, kalau kita setia membayar perpuluhan, Dia tambahi berkatnya, itu urusan Tuhan. Kita nggak menolak. Amin. Tapi pola pikir kita harus begitu. Firman Tuhan selalu katakan, demikianlah kamu harus memahaminya.
Kita bayar persembahan perpuluhan bukan untuk kaya. Tapi kalau dari pihak Tuhan melihat karena kita taat dan setia, Dia tambahi berkat sehingga kita berkelimpahan. Siapa mau menolaknya? Oke saja. Itu komitmennya Tuhan. Karena ada orang menganggap perpuluhan itu supaya jadi kaya. Kalau nanti nggak kaya jadinya, wah dia bilang firman Tuhan nggak benar. Nah, ini salah. Oh dilanjut. Hitungannya udah jelas ya, 10% dari penghasilan kita. Persembahan kepada hamba Tuhan. Matius 10 ayat 41. Lanjut aja, janji firman Tuhan memberkati kita, Dia mencokkan belalang. Artinya usaha kita dipagari, usaha kita diberkati. Persembahan, lanjut yang tadi, belum. Persembahan kepada hamba Tuhan. C. B. Matius 10 ayat 41 sampai 42. Kita baca. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, berarti hamba Tuhan ya, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini memberi untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau zaman dulu di perjanjian lama, satu desa dengan desa lain itu dihubungkan dengan satu jalan. Bahkan dikatakan para musafir pun punya tempat perhentian untuk mengasuh. Orang Yahudi selalu menyediakan tempayan di depan pintu rumahnya, bahkan di rumahnya siap sedia roti ala kadarnya. Kalau ada orang musafir yang melewati desanya dan dia merasa lelah, dia bisa numpang, dia cuci kaki masuk ke rumah. Yang punya rumah sangat senang menyambutnya. Maka Yesus dengan keras, jikalau kamu masuk ke dalam satu daerah, satu desa, ucapkan salam. Kalau dia menerima salammu, masuklah, singgahlah, makan dan minumlah di situ. Tapi kalau dia tidak menerima salammu, kebaskan debu kakimu, tinggalkan dia. Dia akan mendapat upahnya di kemudian hari. Artinya kita harus menyambut dan menghargai hamba-hamba Allah. Amin. Kita harus menyambut mereka-mereka yang ada di ladang misi. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dalam tugas pelayanannya, dari satu tempat ke tempat lain, dalam tugas pelayanannya, singgah di rumahmu, jangan dia pulang dengan kelaparan. Air sejuk yang segelas saja pun, kata firman Tuhan, karena dia sudah memberikannya untukku. Bapak Ibu, di sini tidak ada. Jangan kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah agak negatif thinking kita, jangan-jangan minta amplop ini. Wih, itu hati-hati. Itu salah. Abraham tanpa sadar karena menyambut orang yang lewat, tamunya 2 orang. Tanpa sadar dia sebetulnya sedang menyambut malaikat. Dalam pikirannya orang asing yang lewat, tapi dia menerima malaikat yang diutus Tuhan. Dan itu dia diberkati.
Jadi memberi perpuluhan untuk kebutuhan makanan rohani di rumah Tuhan. Juga kita memberi untuk hamba-hamba Tuhan yang berjuang di ladang Tuhan. Mereka yang berjuang sebagai misi di garis depan. Kesitulah pemberian itu. Itulah benih yang subur. Itulah benih yang subur yang akan tumbuh dan berlipat-lipat hasilnya untuk kita. Haleluya, amin. Jadi bersukacitalah kalau menabur di ladang misi. Persembahan kepada orang lemah atau miskin. Yakobus pasal 1 ayat 27 bahkan menyinggung itu adalah ibadah yang murni. Jikalau saudara dan saya memperhatikan para janda, anak yatim piatu, itu adalah ibadah yang murni. Kita bisa mencerna ya, memperhatikan itu bukan melihat, sekedar menatap, tapi berbuat, peduli kepada para janda, anak-anak yatim. Kesitulah sebagian berkat-berkat Tuhan itu. Yang 90% tadi itu posnya. Bukan dari yang 10%. 10% itu milik Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi dari yang 90% yang milik kita itu masih ada korban ucapan syukur. Ada untuk hamba Tuhan yang berjuang di misi. Ada untuk anak-anak yatim. Untuk itulah kita diberkati. Amin. Jadi setiap berkat yang saudara dan saya terima, ada hak mereka di situ. Sesuai dengan kerelaan. Berikutnya ada tambahan. Persembahan untuk buah sulung. Kalau di masyarakat Yahudi ada T ini kita tambahin. Tadi dibilang 3 tapi saya tambahin 1. Pemberian hasil pertama atau buah sulung. Amsal 3 ayat 9-10 bukakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini salah satu bentuk pemberian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Firman Tuhan kepada umatnya, segala yang sulung milikku. Jadi kalau dulu dalam satu keluarga, anak sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi di masyarakat Yahudi boleh dikata satu keluarga pasti ada hamba Tuhan keturunannya. Karena yang sulung itu milik Tuhan. Anak sulung itu dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Maka setiap keluarga ada hamba Tuhan. Dan kalau dia pelihara ternak, katakanlah dia pelihara sapi, anak pertama nanti dari sapinya itu untuk Tuhan. Lahir yang kedua, ketiga berikutnya itu miliknya. Yang pertama itulah buah sulung. Kalau dia tanam jeruk, panen pertama itu untuk Tuhan. Dan jeruk nggak seragam semua masaknya ya, sekali berbuah. Pertama nanti mungkin hanya berapa keranjang lah dapat. Petik pertama yang udah masak duluan. Itu untuk Tuhan. Yang masak berikutnya, seterusnya dan buah seterusnya udah bebas dia menikmati. Hasil pertama dari penghasilanmu itu salah satu bentuk
pemberian. Ada anak Tuhan, dia menangkap spirit ini. Setelah dia diterima di kerja di satu perusahaan, gaji pertama dia persembahkan untuk Tuhan. Yang berikutnya untuk dia. Loh, makannya dari mana? Dulu sebelum kerja makan nggak dia, Pak? Makan kan? Ya nggak masalah. Sabarlah, gaji bulan kedua untuk dia, untuk Tuhan yang pertama. Hasil pertama. Karena itu menyenangkan Tuhan. Agak berat ya? Berat atau ringan? Kalau dengan iman itu ringan. Kalau tidak dengan iman itu berat. Tapi disitulah diuji kita. Kita memberi dengan iman. Karena Tuhan melihat iman kita. Kita lanjut waktu berjalan terus. Memberi melebihi kemampuan. Ini lebih dahsyat lagi. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, garis bawahi penegasan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, untuk mendukung Rasul Paulus memberitakan Injil. Dia katakan bahkan melampaui kemampuan mereka. Jika itu diberikan dengan iman, Tuhan tidak tutup mata dengan perbuatan saudara dan saya. Amin. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya singgung sedikit historinya GP Haleluya, cikal bakalnya. Udah berulang-ulang ini disampaikan almarhum. Tapi karena kami bagian dari saksi kejadian itu masih jelas dalam ingatan kami. Pak Hana dan Ibu Hana masih ada di sini. Gereja ini dibangun oleh 30 orang mahasiswa. Saudara tahu, mereka diutus ke Medan untuk kuliah, bukan untuk yang lain. Apa yang dikirim oleh orang tuanya hanya untuk biaya hidup. Tapi mereka berani membentuk panitia pembangunan. Belum ada bayangan di mana tanah mau dibeli. Simalingkar belum dibeli, ini belum dibangun, Perumnas, masih hutan sawit. Tapi mereka sudah punya iman. Kita harus bangun gereja. Dan mereka membentuk panitianya. Para mahasiswa, mereka menangkap spirit memberi ini. Mereka ada yang rela jalan kaki. Yang biasanya dia naik angkot ke kampus sekitar pada bulan, mereka tempuh dengan jalan kaki supaya uang sundakonya bisa disimpan. Ada yang rela puasa 1 kali, yang tadinya beli nasi bungkus dikumpulkan. Apa artinya? Karena dia menangkap spirit untuk memberi. Apa mungkin ongkos sodako yang kala itu mungkin 150 perak, nasi bungkus mungkin 5.000, tidak sampai mampu membangun gereja, hanya menabung 150 perak. Apa bisa membangun gereja? Tapi mereka tidak berpikir begitu. Hatinya yang Tuhan lihat, spiritnya untuk memberi itu yang Tuhan lihat. Tuhan bukakan para donatur dari segala
penjuru yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dimulai dengan semangat memberi, selanjutnya Tuhan yang bertindak. Amin. Jangan berpikir kalau hanya 150 perak ditabung, kapan bisa beli tanah? Enggak. Tapi semangatnya itu yang Tuhan lihat. Tuhan bisa buka dari tempat-tempat yang lain. Akhirnya tempat kita bergereja ini bisa dibeli. Inilah yang memberi melebihi kemampuan. Mereka memberi melebihi kemampuannya. Tuhan lihat semangatnya. Jadilah kita menikmati ibadah di tempat ini. Gereja kita GPI, bukan Haleluya, tapi GPI di Jogja saya mau saksikan. Karena saya juga dulu anak pastori di sana, Pak. Itu sebabnya mungkin Hermon juga ikut-ikutan jadi anak pastori di sini. Saya mantan pastori di sana. Itu jemaat di sana hampir menangkap esensi ini sebelumnya. Membangun dari kekurangannya, memberi lebih daripada kemampuannya. Pak Matius Ahmad, gembala sidangnya, mungkin ibu gembala kita sudah pernah kenal. Waktu GPI berdoa di Jogja, dia panitia. Dia melayani warga-warga miskin di pinggiran kota Jogja. Tak terbayang kapan mendirikan gereja. Jemaatnya pedagang, orang sana bilang pulaan, naik sepeda ngontel kepada jaraknya bisa 10 km. Berapalah persembahannya. Tapi Tuhan punya cara. Pak Matius, hambanya dipakai Tuhan dengan karunia-karunia mujizat. Seorang bapak, seorang kepala keluarga, anaknya lumpuh, sakit dari seberang. Didoakan, mujizat terjadi, Tuhan bekerja. Anaknya sembuh, bisa berdiri. Bapak itu saking bangganya, dia menyerahkan satu petak sawahnya yang sedikit itu. Sawahnya pun cuma 2 petak. Satu petak itu kira-kira selebar gereja kita ini. Separuh itu serahkan. Pak Matius bangun gereja di sini. Gratis secara Tuhan. Bapak itu menggembalakan 2 tempat. Hanya dengan cara seperti itu, mujizat-mujizat terjadi. Dia memberi bahkan lebih dari kemampuannya. Dia sebetulnya petani miskin. Dan dia tidak berpikir tahun depan hasil panennya berkurang separuh. Karena separuh hanya 2 rantai tanahnya, 1 rantai dikasihkan ke lapak gereja. Dia tidak berpikir tahun depan bagaimana. Tinggal 1 rantai lapaknya. Tapi dia tidak kekurangan. Dia makin sukacita karena anaknya sembuh di jamah Tuhan. Amin. Memberi dari keterbatasannya. Saya berharap, kita berharap, kita memberi bukan karena kekurangan. Semampu saja kita beri, sudah luar biasa gereja ini. Kalaulah saudara punya lahan 4 segi seperti ini ya, jangankan separuh saudara serahkan untuk Tuhan. Pinggirnya aja dicepitkan, kata orang Karo. Tahu dicepitkan? Potekkan gitu, sulitnya aja dipotekkan. Sudah bisa kita selesaikan pembangunan ini. Amin. Jangan separuh Pak Zaid, ujungnya aja Bapak potekkan gitu, dicairkan dia. Udah bisa kita selesaikan proyek ini. Gak usah separuh Pak.
Nanti sampai rumah bagi yang punya sertifikat coba baca-baca ulang. Kalau sudutnya ada kepotong dikit, dicairkan, kurasa udah bisa lagi kita beli ke belakang ini. Amin. Karena sekarang Bapak Ibu, tempat parkir kita udah penuh. Dan saya terus berdoa, kita terus diberkati, makin banyak mobil di sini. Amin. Makin banyak mobil di sini. Lantas kemana kita? Harus ke belakang lagi kita beli. Masih ada jalannya turun. Atau mungkin yang punya mobil kita suruh lagi bayar lapak. Mobil itu ya hampir 2 meter lebarnya ya, kali 4 meter, 8 meter wajib. Yang punya sepeda motor 1 meter kali 2 meter. Yang becak mungkin 3 meter Pak. Kita konversikan itu, kita beli ke belakang. Yang belum punya mobil, nggak apa-apa, beli duluan parkirnya. Mobilnya pasti datang. Kita harus berpikir seperti itu. Belum ada, tapi kita sudah siap. Gereja dibangun bukan oleh karena kelimpahan. Di mana-mana. Gereja dibangun bukan oleh karena kelimpahan. Semuanya oleh iman. Dimulai oleh iman. Dilanjutkan dengan iman. Dan selesai juga karena iman. Amin. Landasan untuk memberi kepada Tuhan adalah iman, kasih, dan tanggung jawab. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita memberi dengan iman, bukan oleh karena terpaksa. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena tanggung jawab. Kebutuhan pelayanan di sini adalah tanggung jawab kita bersama. Kebutuhan ke depan untuk membangun tambahan-tambahan semua fasilitas di sini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan karena terpaksa. Tuhan melihat kalau kita memberi dengan sukacita. Itu yang Tuhan senangi. Kita memberi dengan iman, kasih, dan tanggung jawab. Dan Sarfat tinggal memiliki sedikit bekal makanan, tetapi ia memiliki iman, membuat kue terlebih dahulu untuk Elia hamba Tuhan, dan terjadilah mujizat. Kalau dia berpikir untuk kami aja nggak cukup, bagaimana? Mau dikasih lagi sama orang lain. Bahkan dalam hatinya, inilah terakhir. Sehabis kami makan roti ini, besok kami mati. Karena sudah kosong. Tapi kita harus melihat tangan Tuhan siap menopang kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, kegoncangan terjadi karena virus corona. Ada yang memposting di beberapa tempat, swalayan sudah kosong. Bahkan kantor dan sekolah sudah resmi diliburkan 2 minggu ke depan. Di beberapa tempat sudah stok barang menipis, bahkan tidak ada lagi. Tadi pagi kan mau beli gula di Indomaret kosong, tidak ada lagi. Kita tidak tahu bagaimana terjadi ke depannya. Tapi Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Tuhan tetap memelihara umatnya. Jemaat Makedonia tidak mau mengaku bahwa mereka miskin, tidak mau ketinggalan untuk memberi. Mereka percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Mereka percaya pasti diberkati oleh Tuhan karena mereka memberi untuk Tuhan.
Allah ingin Anda makmur. Saudara yang percaya katakan amin. Allah ingin saudara dan saya hidup makmur. Filipi pasal 8 ayat 18, pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenaan kepada Allah. Jemaat di Filipi mendukung habis-habisan semampu mereka untuk mensupport Paulus dalam pelayanan. Dan nyatanya jemaat itu semakin diberkati. Amin. Dukungan kita untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dukungan kita untuk pekerjaan Tuhan tidak mungkin dilupakan oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tutup mata, karena itu pekerjaannya. Maka kita harus dengan sukacita, dengan iman, memberikan persembahan kita untuk pelayanan, pelebaran kerajaan surga. Kekuatan inilah yang Tuhan inginkan. Semangat memberi inilah yang harus kita tumbuhkan, bukan soal jumlahnya. Laki-laki jangan bilang untuk wajar gak cukup. Bagaimana mau memberi? Itu bukan prinsip kebenaran firman Tuhan. Berilah dengan iman. Berilah dengan iman. Amin. Tuhan akan bertindak. Tadi Tuhan sudah berjanji, jikalau kita setia membayar perpuluhan, Dia menjauhkan segala belalang pelahap. Karena perpuluhan itu adalah pagar yang melindungi tanaman kita. Dan persembahan-persembahan kita itu adalah benih yang ditabur. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tapi siapa yang menabur sedikit, dia juga akan menuai sedikit. Maka kita menaburlah dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memagari usaha kita dari segala belalang pelahap yang merugikan usaha kita. Tinggal kita siap menabur. Kalau menabur benih, itu tugas kita. Tugas Tuhan untuk memagari. Tugas Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap langit. Tugas Tuhan untuk menghardik belalang-belalang pelahap. Tapi tugas kita adalah menabur benih. Amin. Jangan mengharap panen kalau benihnya pun tidak ditabur. Benih yang subur adalah benih yang ditabur di ladang Tuhan. Ingat itu. Benih yang subur adalah benih yang ditabur di ladang Tuhan. Benih yang saudara salurkan untuk pekerjaan Tuhan itu adalah benih yang subur. Itu yang menghasilkan panen berlipat-lipat kali ganda. Memberi kepada Tuhan tidak akan membuat Anda kekurangan atau rugi. Sebaliknya telah membuka pintu berkat kepada saudara dan saya. Lebih menerima, sudah jelas jumlahnya yang dia terima. Memberi akan menerima berlipat-lipat ganda. Jadilah seorang anak Tuhan yang suka memberi. Memberi karena iman, memberi karena kasih, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Ada satu kisah yang bagus untuk ilustrasi bagi kita tentang kemampuan memberi. Seorang pengusaha batik yang sukses kaya raya. Saya tidak usah sebut namanya, tapi kalau saya bilang pengusaha batik, saudara sudah bisa menduga di mana itu. Kota Batik. Dia terkenal sangat pemurah, anak Tuhan, sangat dermawan, sangat peduli. Dia paling banyak
membagi-bagi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang miskin, untuk semua orang sakit. Suatu ketika temannya bertanya, ketika mereka meeting sesama pengusaha mudanya bertanya, "Pak, kami heran lihat Bapak. Sepertinya nggak peduli dengan harta. Sepertinya nggak peduli. Bapak terlalu royal kalau menurut kami. Terlalu royal membagi-bagikan. Apa Bapak nggak sayang usahanya? Apa Bapak nggak mikirkan ke depan? Kok uangnya begitu banyak Bapak taburkan di mana-mana? Tapi Bapak usahanya terus maju." Itu yang kami heran. Ada orang bilang harta tidak bawa mati. Bapak sebetulnya seperti apa? Kamu salah. Kalau kau bilang saya tidak peduli harta saya, kamu salah. Kamu bertanya pada orang yang tidak benar. Saya sangat peduli harta saya. Bahkan saya tidak rela harta saya tinggal di dunia ini. Saya mau bawa mati Ustaz. Saya mau bawa mati semua harta saya. Makin heran loh. Makin heran teman. Benar. Saya nggak mau tinggal uang saya sedikit pun di sini. Saya mau bawa ini mati. Ya caranya gimana? Saya titipkan harta saya. Sebagian harta saya titipkan di gereja. Sebagian harta saya titipkan di panti asuhan. Sebagian harta saya titipkan pada mereka-mereka yang sedang sakit membutuhkan. Saya senang mereka mau pula dititipi, katanya. Saya senang mereka mau dititipi. Saya titipkan semua harta saya. Nanti setelah saya meninggal, di sana saya kumpulkan berlipat-lipat jumlahnya. Caranya, jangan kau bawa sendiri hartamu ke surga. Titipkan. Begitu caranya. Terbengong-bengong. Sepertinya lelucon. Tapi itu kebenaran. Kalau kita sayang harta kita, jangan bawa sendiri ke sana, tidak akan mungkin bisa. Tapi ada tekniknya, ada caranya. Titipkanlah melalui yang Tuhan sudah sediakan. Titipkan melalui pekerjaan Tuhan. Titipkan melalui panti asuhan. Anak-anak yatim piatu yang perlu didukung sekolahnya. Mereka yang sedang sakit butuh biaya. Titipkanlah hartamu kepada mereka.